Jadi berikutnya akan kita siapkan untuk sesi diskusi. Di sini ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar, banyak sekali yang ingin menanyakan ke pemateri. Nanti mungkin bisa langsung berinteraksi dengan pemateri. Oke, terima kasih. Kita buka untuk diskusi pada siang hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan menarik. Karena banyaknya peserta yang ingin bertanya, akan kita pilih. Di sini nanti akan bisa berinteraksi langsung dengan pematerinya. Saya tunjuk di sini Dr. Dian Wakiran dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono. Siap dok, monggo, silakan. Ingin bertanya dok, kalau untuk terapi plasmanya itu apa hanya untuk kasus berat atau bisa untuk kasus sedang atau ringan juga? Kasihan. Cukup pertanyaannya? Iya, iya. Ya, jadi untuk plasma konvalensen ini nanti yang menyampaikan Dr. Alfian dengan Dr. Arif ya, monggo Dr. Arif mungkin bisa memberikan pengalamannya, mungkin sudah diberikan dok. Sejauh ini mengenai terapi plasma konvalesen itu kan juga sebelumnya belum pernah dilakukan, tapi artinya memang ada beberapa literatur yang menyebutkan mengenai adanya manfaat. Kami merencanakan itu pada kasus-kasus yang berat dulu, karena sekali lagi sebelumnya ini belum pernah ada, jadi kasus yang berat yang rencananya akan kita berikan plasma konvalesen. Sampai sekarang sudah ada protokolnya dokter untuk syarat-syarat pemberiannya? Ini dari tim anestesi sekitar 4-5 hari yang lalu sudah menggodok mengenai syarat-syarat yang akan kita lakukan. Ya, jadi memang terapi dan pengobatan dari COVID-19 ini masih berkembang cukup pesat ya. Dan memang salah satunya adalah pemberian plasma konvalesen yang ditengarai beberapa literatur bisa memberikan perbaikan pada pasien-pasien dengan kondisi gawat. Tapi sampai sekarang belum diberikan di Rumah Sakit Dr. Sutomo maupun di Rumah Sakit UNER ya dok ya, masih disusun protokolnya. Demikian mungkin Dr. Dian, sampai saat ini masih disusun protokolnya untuk pemberian plasma konvalesen ya, untuk pasien-pasien yang terindikasi bisa diberikan plasma konvalesen. Selanjutnya saya Dr. Roselin dari USU. Pas ya, saya pindah ke Dr. Arti dari Rumah Sakit Bina Sehat. Nggak ada di tempat? Dr. Arti ini mungkin saya bisa tanya ya untuk pertanyaannya ke Dr. Alfian. Jika pasien OTG rapid positif, pasien tersebut sudah diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama 14 hari, pasien tersebut tidak ada keluhan sama sekali. Selama 14 hari, apakah ada risiko pasien tersebut untuk menulari orang lain? Ini mungkin bisa dijawab, dok. Oke, terima kasih. Kalau di tempat kami OTG rapid positif, kita lakukan swab. Lakukan swab untuk meyakinkan bahwa PCR-nya positif, kemudian kita berikan protokol pada pasien tersebut kalau kondisinya klinis yang bagus atau asimptomatis. Karena OTG kan asimptomatis, jadi dia termasuk karier, ada virus pada pasien tersebut, pada orang tersebut. Diminta orang tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, benar-benar patuh, kita KIE kepada pasien dan kepada orang keluarga yang ada bersama pasien tersebut, bisa melakukan isolasi mandiri di kamar, terpisah dengan keluarga yang lain, ataukah dia tinggal dia rumahnya sendiri. Dan apakah ada resiko untuk menular? Tentu saja tetap ada resiko. Kalau dia melakukan aktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker, nah itu akan ada resiko untuk menular kepada orang yang lain, minimal kepada keluarganya yang satu rumah. Nah, di Surabaya kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kita laporkan bahwa pasien-pasien kondisi tersebut kita laporkan mereka bisa melakukan isolasi mandiri. Kemudian dari pihak Dinas Kesehatan menghubungi puskesmas setempat. Puskesmas setempat sangat bagus sekali. Mereka melakukan pemantauan, tidak datang, tetapi mungkin menggunakan telepon atau by WA atau video call, bertanya kondisi pasien tersebut. Di puskesmas memantau pasien-pasien tersebut kondisi klinisnya seperti apa. Dalam 14 hari tidak ada keluhan, mereka bisa patuh melakukan isolasi mandiri, tidak keluar, mungkin hanya sekedar nyapu di depan rumah. Nah itu juga tidak boleh. Ya, karena ada beberapa kejadian yang kemarin itu camat sampai telepon kami, dokter ini ada pasien yang positif tapi kondisinya baik, keluar rumah
nyuapin anaknya, nyapu di depan rumah. Nah, saya langsung telepon kepada pasien tersebut, Bu, Pak, tolong dijaga masuk ke dalam rumah karena itu berisiko untuk menularkan. Meskipun pasien tersebut merasa, Bu, saya lo tidak ada keluhan, tetapi pasien tersebut membawa virus. Nah, ide untuk keluarga penyangga itu sangat bagus, dokter, bahwa masyarakat sekitar tidak mengucilkan pasien tersebut yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kemudian orang sekitar, ini saya tadi pagi dapat laporan dari puskesmas itu memberikan bantuan makanan, ya, terus kemudian memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada pasien-pasien tersebut, termasuk dinas kota itu juga membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, jadi mereka tidak harus keluar rumah, seperti itu. Ya, saya kira menarik pengalaman Dr. Alfian untuk penanganan pasien dengan PDP yang OTG ya. OTG. Ya, bisa saya tambahkan, Pak? Iya, ada dokter. Kalau OTG rapid sekali, kalau siapapun kalau rapidnya itu positif, maka harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan swab PCR. Ya, jika ternyata hasil PCR-nya itu negatif, maka orang ini kan statusnya tetap OTG. 10 hari kemudian, protokolnya kalau bisa 10 hari kemudian dia dilakukan rapid ulang. Rapid ulang. Ya. Berikutnya tadi yang dari Dr. Roselyn Usu, mungkin bisa tersambung, Dr. Roselyn. Ini ada pertanyaan menarik dari Dr. Roselyn dari Usu Sumatera Utara ya ini ya. Ya. Pertanyaannya bagaimana membedakan pneumonia bakterial dengan pneumonia viral berdasarkan klinis, foto torak dan hasil laboratorium darah lengkap. Mungkin ada yang bisa membantu, Dr. Alfian? Dr. Bahtiar? Ya, gimana? Bagaimana membedakan pneumonia yang bakterial dengan pneumonia yang viral ya, dengan pemeriksaan foto toraks, klinis maupun pemeriksaan darah lengkap. Secara teori memang kalau pneumonia virus itu biasanya coraknya lebih halus dan biasanya cenderung merata kalau daripada bakterial. Itu yang patut pneumonia. Saya kalau bakterial itu umumnya biasa satu lobus gitu ya, kelihatan kasar. Bagi yang sudah biasa melihat foto toraks itu biasa coraknya kelihatan kasar dan gambaran satu lobus terpenuhi. Tapi sekali lagi dalam kondisi saat ini kami menjumpai berbagai macam variasi pada gambaran foto toraks. Mungkin awalnya pasien ini mungkin viral, dia kena viral. Tapi dalam perjalanannya tertumpang oleh bakterial. Atau sebaliknya, saya baru saja dapat kasus baru saya tangani 1 hari. Secara klinis pasien ini gambarnya TB, jadi dia batuk selama 1 bulan, ada penurunan berat badan, tanda-tanda konvensional TB-nya ada masuk dengan leukositosis yang tinggi 27.000 gambaran. Karena dia 3 hari ini memang badannya demam seperti itu, ada tanda-tanda infeksi akut. Tapi apa yang terjadi? Fotonya tidak menampakkan gambaran pneumonia viral, enggak. Ya gambaran bahkan ada kavitas yang tebal seperti kavitas yang terinfeksi. Tapi rapidnya positif. rapid COVID-nya positif. Jadi ya ini kami lakukan pemeriksaan lanjutan yaitu lakukan swab. Jadi sekali lagi sekarang variasi kasusnya luas. Tapi memang kalau kita ngomong secara prinsip, kalau kita ngomong viral pneumonia itu gambarannya halus, biasanya cenderung merata seperti itu. Nah kalau bakterial biasanya corokan kasar ngumpul di satu tempat. Iya, tapi yang penting sekarang dalam kondisi pandemik ini memang agak sulit ya dok ya untuk membedakan antara bakterial dan viral, dan kelihatannya memang dari terapinya juga akhirnya memakai antibiotik yang empiris untuk semua kasus. Jadi, kami selama pemeriksaan, kalau memang sarana ada, kami lakukan pemeriksaan prokalsitonin. Kalau mendukung untuk itu suatu bakteri, kita berikan antibiotik. Tapi kalau pemeriksaan prokalsitonin tidak mendukung dan klinisnya tidak mengarah sana, ya kami tidak memberikan antibiotik. Gitu ya dok ya. Seperti kasus kami yang pertama tadi, kami tidak memberikan antibiotik sama sekali. Ya, menarik ini. Jadi variasinya memang variasinya begitu banyak untuk di pulmonologisnya. Untuk kasus-kasus yang pandemik begini memang sepertinya memang viral dan bakteri ada tambah sedikit Dr. Alfian? Monggo. Tambahkan sedikit seperti Dr. Alfian tadi nyambung pasien-pasien yang positif, kemudian kita juga lakukan kultur, itu juga penting untuk mengetahui kulturnya apakah dari sputumnya itu didapatkan bakteri. Tapi di pengalaman di lapangan, pasien-pasien dengan COVID ini cenderung batuk kering, jadi susah sekali untuk mendapatkan sputum. Dan beberapa, kita belum banyak data, beberapa pasien itu yang kita kumpulkan kultur sputumnya itu sputumnya ini cenderung non patogen.
non patogen. Jadi misalkan Streptococcus beta Streptococcus salivarius itu saran ini di atas normal. Tidak kita temukan yang ada bakteri, tapi protoninya tinggi, naik sampai di atas 10 kali lipat gitu. Gambaran tadi Dr. Aris sampaikan membedakan ya tadi, kalau bilateral terus kemudian di perifer, kita mungkin cenderung berpikir mungkin viral, ya. Tetapi leukositnya naik tinggi sekali, neutrofilnya naik, bingung ini kita. Apakah ini murni bakterial, ataukah viral, ataukah kombinasi? Tapi kombinasi jika kita menemukan kulturnya tidak positif gitu. Apalagi pasien-pasiennya dengan komorbid mungkin ya. Yang agak lebih sulit juga gambaran klinisnya karena memang ternyata memang bervariasi sekali. Dan memang sepertinya memang COVID-19 ini sampai sekarang masih diskusi panjang untuk protokol terapinya dan sebagainya, dan teman-teman sejawat memang harus lebih sering lagi melihat protokol-protokol yang muncul dari badan-badan WHO dan sebagainya, mungkin bahkan dari teman-teman sejawat sendiri di Indonesia yang sudah merawat pasien-pasien dengan keberhasilan merawat pasien dengan COVID-19. Kita lanjutkan, ada dari Dr. Aan Budi Santoso, Nabire, Papua. Dari Papua, Dr. Aan Budi Santoso. Dr. Aan, memonitor kita. Monggo silakan bisa langsung bertanya. Dari Nabire. Ya. Baik, silakan. Terima kasih moderator dan juga para pembicara. Pertanyaan saya, sejauh mana atau bagaimana prosedur isolasi mandiri yang dilakukan di dalam rumah berhubungan dengan interaksi antar anggota keluarga. Nah, sementara di Papua itu ada budaya tinggal di honai. Jadi honai itu adalah rumah tradisional seperti kemah yang besar begitu. Itu saja, terima kasih. Sementara yang dilakukan di Papua apa, Dr. Aan? Nah, sementara ini kami masih baru mempunyai 3 yang positif ya di Nabire, dan itu sudah langsung diisolasi. Nah, sementara yang isolasi mandiri sementara ini kalau kami perhatikan memang tidak ada yang betul-betul disiplin untuk melakukan itu. Jadi cukup kesulitan kami untuk melakukan bagaimana cara memberitahukan agar bisa isolasi mandiri dengan sangat efektif, begitu maksud saya. Ya, jadi mungkin ada masukan Dr. Alfian mengenai physical distancing ya, karena memang kita nggak punya pengalaman pakai honai, dokter. Jadi di sini agak berbeda. Di sini malah di warung kopi yang banyak di sini. Kalau di Surabaya sedikit berbagi, dokter. Kalau ada satu pasien yang positif, kita laporkan dinas kesehatan menelusur ke rumah, tracing, kemudian dilakukan pemeriksaan, entah rapid, entah dikirim ke rumah sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan swab, dokter. Dari satu keluarga yang satu positif ini, kita akan dapatkan dari beberapa orang keluarga di sekitarnya, itu bisa jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, beberapa yang positif itu kita identifikasi apakah kondisinya baik, asimptomatis, ringan, ataukah berat. Kalau berat ya kita panggil untuk rumah sakit itu dilakukan perawatan. Bagi mereka-mereka yang asimptomatis atau yang ringan, itu kita izinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Tentu saja itu tidak bisa dilakukan di semua wilayah, dokter. Karena juga terkait dengan ketersediaan rumah, terus kemudian terkait dengan tingkat pendidikan, terus kemudian terkait dengan pemahaman masyarakat yang mungkin mengkucilkan. Nah, itu kita terus, itu juga bagian dari tugas kita untuk mengedukasi semuanya termasuk masyarakat sekitarnya. Karena pernah sebelumnya 2 minggu yang lalu, sebelum kita menyampaikan hal ini, ada di wilayah tertentu masyarakatnya itu ingin menggembok rumah tersebut biar tidak keluar kemana-mana, sampai mereka pesan GoFood, maaf saya menyebut merek, pesan makanan online itu yang pengantar itu tidak boleh masuk sama satpamnya. Nah, kita lakukan edukasi, kita hubungi RT RW camat setempat untuk bisa melakukan tersebut. Karena kalau kasusnya sedikit, pas kita punya ruang isolasi yang banyak, lebih baik dimasukkan rumah sakit atau di Wisma, kalau di Jakarta di Wisma Atlet atau di rumah susun atau di mana, untuk menjamin bahwa mereka itu bisa patuh untuk melakukan isolasi mandiri dan ada keluarga pendukung, masyarakat yang mendukung untuk kebutuhan hari-hari. Tapi pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan dan kita memiliki fasilitas, lebih baik diisolasi di rumah sakit, dokter.
Tetapi di Surabaya rasanya sudah nggak mungkin. Jadi kita harus melakukan langkah yang lain selain penyediaan rumah sakit. Kita di hilir pasti akan kehabisan resource. Kita akan memilah mana yang butuh rawat inap dan mana yang tidak butuh rawat inap, dan mereka bisa isolasi mandiri. Tantangan sangat besar, dokter, di masyarakat sangat besar sekali. Iya, saya setuju sekali, Dr. Alfian. Saya kira memang harus dilihat dari masing-masing daerah punya tantangan sendiri-sendiri, Dr. Aan, ya. Saya rasa kalau tadi ide untuk membangun ruang isolasi khusus dari pemerintah daerah dan sebagainya mungkin lebih baik menurut saya dilakukan di Nabire dibandingkan dengan Honai, ya. Kalau Honai itu memang masker juga nggak terjamin dan sebagainya, agak susah kita memantau untuk bisa satu Honai, berapa orang Honai? Bisa 40 orang, Dok, ya. Bisa 40 orang tertular semua itu nanti. Iya, jadi memang kalau kasusnya sedikit, saya setuju sekali kalau ini memang mungkin dibangun ruang isolasi tersendiri oleh pemerintah daerah begitu, diharapkan memang lebih menjamin tidak terjadinya transmisi kepada keluarga di satu ruang rumahnya. Menarik pertanyaannya. Ada pertanyaan berikutnya, mungkin satu lagi pertanyaan. Terima kasih, Dok. Dr. Farida Rusnianah, ini seorang dokter, nggak menyebutkan tempatnya di mana. Ini untuk semuanya. Dr. Farida masih ada di tempat? Dr. Ya, Farida? ada. Ya, silakan, Dok. Silakan, Dr. Farida. Bisa langsung. Baik, dengan situasi Indonesia yang kita memahami secara kultur, kepatuhan dan sebagainya, seandainya ternyata puncak itu tidak pernah tercapai dan plateau, konsekuensi apa yang mesti dihadapi ke depannya seandainya ternyata kondisi itu yang tadi kan ada herd immunity itu ada syaratnya, harus 50% dan sebagainya, dan kemungkinan tidak tercapai juga ada. Nah, seandainya ternyata plateau terus, ini konsekuensi yang akan kita hadapi apa ini? Ya, terima kasih Dr. Farida. Jadi sebenarnya ini dokter epidemiologisnya tadi ya, Dr. Atoila yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Tapi mungkin Dr. Baktir ada pendapat, Dok. Kalau saya berprinsip begini, artinya saat ini semua warga sudah harus memahami bahwa bagaimana pola penyebaran penyakit ini. Kita nggak tahu sampai kapan puncak itu terjadi, apakah nanti akan flat, semuanya bisa terjadi. Salah satu ahli sudah mengatakan, you don't make the timeline, but virus make the timeline. Semuanya gitu kan virusnya sendiri saat ini. Tapi yang bisa kita lakukan, satu, kita adalah memutus rantai penularan. Itu yang harapan kita yang bisa dilakukan. Toh obat saat ini kami juga belum menemukan obat yang definitif, ya bagaimana. Artinya memutus rantai penularan ini yang paling penting. Apa yang bisa dilakukan? Satu, stay di rumah, tetap di rumah. Selama tidak memerlukan sesuatu, jangan pergi keluar rumah. Itu semua salah satu yang paling bisa masyarakat lakukan untuk mencegah penularan. Dan yang kedua, menerapkan mengenai PHBS di rumah saja. Kita tidak mengetahui virus itu ada di mana saja. Kalau dikatakan virus ini bisa bertahan beberapa jam di suatu benda, Pak, ya, itu kita nggak tahu. Apa kita akan meneliti di virus ini sudah berapa lama ya di benda ini tadi? Sudah, kita nggak perlu mikir itu. Setelah Anda menyentuh sesuatu, segera cuci tangan. Akan melakukan sesuatu, cuci tangan. Itu. Ya, ada pendapat lagi? Ini Dr. Alfian bisa menambahkan? Sangat setuju sekali dengan Dr. Arif. PSBB harus dilakukan, Dr. Kalau tidak, orang tidak akan merasa dirinya membawa virus, tidak akan merasa dirinya karier sampai dia dilakukan swab atau dilakukan rapid, dia positif. Dia akan tetap jalan-jalan, tetap di kerumunan, tetap di banyak orang, dan tanpa menggunakan masker, virus tersebut akan bertransmisi kepada orang lain. Orang akan menjadi karier, ketemu karier. Saat seorang karier ini pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan orang tuanya yang sakit. Mereka lah yang harus datang ke rumah sakit gara-gara tersebut. Puncak mungkin akan, kita tidak tahu kapan puncak ini akan terjadi. Herd immunity itu mungkin bunuh diri. Banyak ahli yang menyatakan itu adalah suatu yang langkah yang tidak bagus. Oke, ya, jadi kita hanya bisa belajar dari banyak negara, Dr. Farida, untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi memang kalau kita belajar banyak di banyak negara ini memang luar biasa pandemik ini. Jadi memang tiap negara agak berbeda-beda pola penyebarannya, di Asia Tenggara, di Amerika, Italia, dan sebagainya. Tapi memang kita banyak belajar dari, ya, di samping
kita harus lebih waspada, tapi memang ternyata ada hal-hal positif juga kita menangani COVID-19 ini, ya. Kebiasaan untuk cuci tangan yang mungkin dulu dianggap sepele ternyata memang sangat-sangat membantu untuk mengurangi transmisi dari virus ini. Ini yang sebelumnya memang dianggap sepele akhirnya menjadi hal-hal yang sampai sekarang menjadi strategi utama untuk memutus rantai COVID-19. Rasanya memang tadi setuju sekali, bukan kita yang membuat timeline-nya, tapi mungkin virusnya yang membuat timeline ini. Kita hanya melihat polanya ini penyebaran di Indonesia, mungkin ada penyebaran-penyebaran yang berpola lain dibandingkan negara-negara yang sudah mengalami pandemi COVID-19 sebelumnya. Saya kira demikian, menarik perbincangan diskusi berdasar yang hari ini untuk sesi kedua. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh pemateri, jadi mungkin nanti kita akan kumpulkan kompilasi dan akan kita share ke grup WA dari peserta webinar medical training kedua pada siang hari ini. Saya kira saya tutup untuk sesi kedua ini. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian, dan mohon maaf kalau ada mungkin teknis agak terganggu pada siang hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan isoma sebentar, dan untuk selanjutnya akan kita serahkan kepada MC. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.